Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Deli Entelestiani. Selanjutnya ada Ega Rosdiani, Windy Srihastuti, Amelia Febriani, Muhammad Dafi Alfiansyah, dan Alvin Maulana. Kami mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Ciamis akan memberikan penyuluhan tentang pneumonia paru. Pengertian pneumonia paru. Pneumonia adalah peradangan pada satu atau kedua paru. Penyakit ini menyebabkan penumpukan cairan atau nanah dalam kantung udara kecil di paru-paru. Adanya cairan atau nanah tersebut kemudian memicu gejala pneumonia berupa batuk berdahak, demam menggigil, dan kesulitan bernapas. Baru-baru ini, pneumonia juga menjadi topik hangat di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya, pneumonia menjadi salah satu komplikasi infeksi virus corona yang dapat mengancam nyawa penderitanya. Penyebab pneumonia paru. Berdasarkan penyebab pneumonia, penyakit ini dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Pertama, pneumonia yang didapat dari komunitas atau community acquired pneumonia atau CAP. Jenis pneumonia ini disebabkan oleh infeksi kuman dari lingkungan, contohnya dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Beberapa pemicu meliputi yang pertama bakteri. Bakteri penyebab pneumonia yang paling umum adalah bakteri Streptococcus pneumoniae. Pneumonia jenis ini bisa pula terjadi setelah seseorang mengalami batuk dan pilek. Yang kedua, virus. Pneumonia karena infeksi virus lebih sering terjadi pada anak di bawah 5 tahun atau balita. Jenis penyakit ini biasanya tidak menyebabkan komplikasi serius. Meski begitu, ada beberapa tipe virus yang dapat memicu pneumonia yang berujung fatal. Salah satunya adalah COVID-19. Yang ketiga, organisme. Salah satu jenis organisme yang dapat menyebabkan pneumonia adalah Mycoplasma pneumoniae yang dapat menyebabkan pneumonia ringan. Gejala pneumonia akibat organisme ini cenderung lebih ringan daripada jenis pneumonia lain. Karena itu, penderita mungkin tidak memerlukan istirahat total alias istirahat baring atau bed rest. Yang keempat, jamur. Pneumonia karena infeksi jamur kerap ditemukan pada orang yang mengalami penyakit kronis atau sistem imun yang lemah. Biasanya, infeksi jamur disebabkan oleh paparan debu dari kotoran burung atau tanah. Penyebab pneumonia paru. Yang kedua, pneumonia yang didapat dari rumah sakit atau hospital acquired pneumonia atau HAP. Pneumonia juga bisa terjadi ketika seseorang menjalani rawat inap di rumah sakit akibat penyakit lainnya. Jenis pneumonia ini lebih serius karena kuman dari lingkungan fasilitas kesehatan lebih resisten terhadap antibiotik atau obat lain. Pneumonia ini lebih rentan dialami oleh pasien yang diantaranya: yang pertama, dirawat di rumah sakit intensif atau ICU, kedua, menggunakan ventilator, dan ketiga, rutin menjalani prosedur rawat jalan tertentu, seperti cuci darah. Yang ketiga, pneumonia aspirasi. Pneumonia aspirasi terjadi ketika seseorang sengaja menghirup benda asing ke dalam paru-paru, misalnya makanan, minuman, atau muntah atau air ludah. Pneumonia jenis ini umumnya terjadi pada orang yang mengalami gangguan refleks muntah atau tersedak. Contohnya korban cedera otak yang tidak sadarkan diri, orang yang mengalami kesulitan menelan, dan orang yang menyalahgunakan alkohol serta obat-obatan. Selanjutnya, cara mencegah. Kita bisa melakukan cara mencegah pneumonia seperti yang pertama, melakukan vaksinasi terhadap virus penyebab pneumonia seperti vaksin influenza. Yang kedua, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti rajin mencuci tangan. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat seperti dengan tidur teratur, berolahraga teratur, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Selanjutnya, faktor resiko pneumonia. Di samping penyebab seseorang akan lebih beresiko terkena pneumonia karena beberapa faktor. Yang pertama, penyakit kronis seperti asma, paru obstruktif kronis, dan jantung. Yang kedua, kebiasaan merokok. Yang ketiga, sistem imun tubuh lemah, misalnya penderita HIV atau AIDS, orang yang menjalani transplantasi organ, pasien kemoterapi untuk menangani kanker, atau penggunaan obat steroid jangka panjang. Yang keempat, usia di bawah 5 tahun atau di atas 65 tahun.
Yang kelima, kondisi malnutrisi. Yang keenam, paparan polusi atau zat kimia tertentu seperti buruh bangunan yang harus sering terpapar debu, asap, serta bahan kimia lainnya. Dan gejala hipertensi. Secara umum, tanda dan gejala pneumonia meliputi 1. Demam tinggi yang terkadang disertai menggigil. 2. Batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh atau malah memburuk. 3. Sesak napas, bahkan ketika melakukan aktivitas ringan. Nyeri dada saat menarik napas atau batuk dan pilek yang berlangsung terus-menerus atau makin memburuk, kebingungan atau perubahan perilaku, terutama pada pengidap berusia di atas 65 tahun. Khusus pada orang berusia di atas 65 tahun atau yang memiliki sistem imun lemah, demam akibat pneumonia kadang-kadang tidak muncul. Tetapi mereka bisa mengalami penurunan suhu tubuh di bawah normal. Mungkin saja ada gejala pneumonia yang tidak disebutkan. Bila Anda memiliki kekhawatiran akan gejala tertentu, konsultasikan dengan dokter. Komplikasi pneumonia. Apabila tidak segera ditangani, pneumonia dapat memicu komplikasi seperti 1. Bakteremia, yaitu infeksi bakteri yang meluas hingga masuk ke pembuluh darah dan mengganggu fungsi organ. Yang kedua, kesulitan bernapas. Yang ketiga, efusi pleura, yaitu penumpukan cairan dalam pleura atau ruang antara paru dan dinding dada. Yang keempat, abses paru atau terbentuknya kantong berisi. Sekian penyuluhan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.